22 untuk fisika teknik. Dalam pokok bahasan yang akan kita pelajari di sini, ini ada beberapa bab yang akan dikuasai. Yang pertama adalah besaran pokok vektor, gerak lurus dan gerak parabola, dinamika gerak lurus, usaha dan energi, impuls dan momentum, gerak melingkar, dinamika gerak rotasi, dan kesetimbangan titik berat. Pertama sebelum kita lihat, cobalah kita perhatikan ya fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya semua fenomena-fenomena tersebut tentu bisa Anda rasakan oleh tubuh Anda, ya kan? Nah sekarang kalau kita amati, objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek fisik dan non fisik. Pertanyaan selanjutnya adalah apa itu objek fisik? Nah, objek fisik itu sendiri itu adalah suatu yang bisa, atau objek-objek atau benda-benda yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Sedangkan non fisik ya, itu adalah objek-objek atau benda-benda yang tidak bisa dirasakan oleh manusia ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini ya, yang dinamakan fisik ini adalah yang bisa dirasakan ya oleh panca indera manusia. Sedangkan non fisik ya, objek yang tidak bisa dirasakan panca indera. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa itu fisika? Nah, kalau kita lanjutkan di sini, fisika itu adalah ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi, radiasi yang dirasakan oleh panca indera manusia. Ini fenomena-fenomena yang kita pelajari yaitu adalah yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia, yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Jadi semua yang kita lihat, yang kita rasakan, kita akan pelajari sifat-sifatnya dan interaksinya, maka itulah dinamakan dengan fisika. Nah, fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan dengan pengamatan eksperimental ya, dan pengukuran kuantitatif. Sekarang kita definisikan, fisika itu didefinisikan adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam ya, yang tidak hidup serta interaksi dengan ruang dan waktu. Nah, kita mencari gejala-gejala alam yang tidak hidup ya. Kalau yang hidup itu namanya biologi ya, misalnya yang bidang itu sendiri yang berdasarkan panca indera manusia. Nah, dalam bahasa Yunani, fisika itu disebut dengan psikos, artinya adalah alami. Nah, orang yang mempelajari ilmu fisika adalah mengamati perilaku dan sifat materi dalam bidang yang beragam, mulai dari partikel submikroskopik dan yang bentuk segala materi atau fisika partikel, hingga perilaku materi dalam semesta ya, merupakan satu kesatuan kosmos. Nah, ilmu fisika ini banyak kaitannya dengan matematik ya, karena ilmu itu banyak teori-teori fisika yang dinyatakan dengan notasi-notasi, dinyatakan dengan simbol-simbol, persamaan-persamaan yang nanti akan dipecahkan. Nah, di sini ada beberapa teori-teori dalam bidang ilmu fisika. Ada mekanika klasik yang akan kita pelajari, elektromagnetik, ada mekanika kuantum, dan ada relativitas. Mekanika klasik inilah yang akan kita fokuskan di semester ini ya. Kita akan banyak belajar tentang hukum Newton ya. Kita akan banyak belajar hukum dinamika, kinematika ya, besaran dan satuan misalnya sebagainya. Nah, dalam bidang fisika ini banyak sekali bidang-bidang ilmu ya. Kalau kita lihat di sini ada astrofisika yang mempelajari kosmologi, ilmu planet, fisika plasma, teori-teori Big Bang,
inflasi kosmik, relativitas umum, hukum gravitasi universal. Ada juga fisika atom, fisika molekul dan optik. Ada juga fisika partikel seperti akselerator partikel dan fisika nuklir. Ada juga fisika benda kondensasi, ya. Nah, kalau kita lihat dalam peristiwa alam, perilaku partikel itu kita amati dalam suatu kerangka acuan yang dinamakan, di sini ada dua variabel, ruang dan waktu. Perilaku partikel inilah yang akan kita lihat besarannya. Contohnya adalah kecepatan. Partikel yang bergerak dengan cepat kita amati seberapa besar kecepatannya. Satuannya apa? Meter per sekon. Nah, terus apa lagi? Gayanya bagaimana? Terus momentumnya bagaimana? Ya. Terus apakah ada pengaruh terhadap elektromagnetik? Nah, gitu. Perilaku inilah yang dipelajari di dalam fisika. Nah, fisika ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang dinamakan fisika klasik, ada yang dinamakan fisika kuantum. Kalau fisika klasik ini sebelum tahun 1920, kalau fisika kuantum setelah tahun 1920. Jadi pelajari dalam fisika klasik adalah posisi dan momentum partikel masih bisa kita amati secara tepat. Ruang dan waktu suatu hal yang terpisah masih dalam fisika klasik, dan kecepatan masih bisa diamati. Sedangkan fisika kuantum ada suatu ketidakpastian dalam posisi partikel. Ruang dan waktu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, namun itu adalah satu kesatuan. Dan kecepatan, ada kecepatan cahaya muncul di simbol sini, itu sangat cepat sekali, dan juga ada teori relativitas. Ini didasarkan dengan hukum Newton untuk fisika klasik, sedangkan fisika kuantum didasarkan oleh dualisme gelombang partikel. Ya, ini bagaimana struktur keilmuan kita. Kalau kita lihat teknik-teknik eksperimental, ya, dari fisika, ada bagaimana struktur materi, zat padat, molekul, atom, inti, partikel elementer, sistem alam, bumi, atmosfer dan kehidupan, gejala-gejala alam, cahaya akustik dan lain sebagainya, sistem rekayasa seperti reaktor nuklir, sistem-sistem lain, interaksi fundamental. Inilah seluruh kajian-kajian dalam bidang ilmu fisika. Nah, sekarang perangkat-perangkat ilmu fisika apa saja? Di sini dibagi menjadi dua, deskripsi, mikros dan makro. Ya, terus dibagi menjadi model interaksi. Nah, inilah yang teknik-teknik eksperimental yang dilakukan oleh para ilmuwan fisikawan yang membahas tentang keilmuan fisika ini. Nah, bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah berdasarkan fisika? Pertama, kita mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Sudah kita amati, kita mengeluarkan hipotesis, dugaan-dugaan sementara. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Sudah itu baru kita melakukan eksperimental. Ya, eksperimentalnya apabila tidak cocok dengan hipotesa, berarti ternyata berdasarkan eksperimen hipotesa kita salah, maka diganti hipotesa tadi. Nah, sudah eksperimennya sudah sesuaikan hipotesa, baru muncullah suatu teori. Sudah teori dilakukan, kita dengan teori tersebut kita bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Apabila hasilnya positif, maka perlu dilakukan uji lagi, uji prediksi dengan eksperimen. Nah, apabila hasilnya negatif, maka teori perlu diperbaiki. Nah, untuk lebih jauhnya kita pertama akan mempelajari dasar-dasar ilmu fisika, pertama besaran dan satu. Nah, peristiwa-peristiwa alam yang kita amati dan juga eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan ini akan memunculkan suatu model. Nah, model-model ini akan kita perlukan untuk kita melakukan suatu pengukuran. Apa tujuannya? Agar kita bisa mendapatkan suatu besaran-besaran yang kita butuhkan, yaitu besaran-besaran fisika. Kenapa kita ngukur? Kita butuh suatu besaran, kita butuh suatu nilai yang kita cari. Selanjutnya, bagaimana pengukuran dilakukan? Pengukuran itu akan menghasilkan suatu kuantitas atau hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat ukur.
Nah, alat ukur ini kan sudah tersedia ya, saat ini sudah sangat banyak sekali alat ukur. Ada alat ukur digital, masih juga alat ukur analog ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang kita gunakan. Sekarang perkembangan alat ukur semakin presisinya semakin tinggi ya. Sudah alat kuantitas menghasilkan, maka kita akan menyajikan dari hasil pengukuran kita akan menyajikan suatu angka dan juga menghasilkan suatu satuan. Ini yang akan menjadikan suatu standar ukuran dan juga suatu sistem satuan yang ditetapkan. Namun perlu diketahui, untuk melakukan suatu pengukuran yang maksimal dan optimal, kita perlu mengkalibrasi alat ukur yang kita gunakan tadi, agar sistem standar ukuran dan sistem satuan yang kita peroleh itu lebih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya pada masa yang akan datang, tidak berubah dalam artian seperti itu. Nah, untuk itu sistem-sistem satuan ini ada yang dinamakan dengan sistem satuan internasional, dan juga sistem harga, ada juga dinamakan satuan matriks ya. Kita lihat lebih jauh. Dalam hal ini besaran-besaran fisika ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua besaran turunan, yang ketiga besaran skalar, dan yang keempat besaran vektor. Dimana ini bukan besaran pokok dan turunan berdasarkan konseptual, skalar dan vektor itu berdasarkan matematis. Ini kita lihat pelajaran lebih jauh ya. Nah, apa saja besaran pokok? Massa, panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas. Nah, kalau kita lihat sini, satuan ini adalah satu hal yang sudah kita pelajari. Ini satuannya adalah ini ya, satu sistem matriks. Oke. Nah, definisi besaran tadi. 1 meter didefinisikan adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam waktu 1 dibagi 299,792,458 detik. Ini adalah standarnya. Untuk 1 kg adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mili dan diameter 39 mili. Waktu 1 sekon itu adalah 192,691,770 kali periode getaran. Ya, ini adalah berapa kali ya? 9 miliar ya kali periode getaran radiasi dari atom cesium. Ya, 1 detik. Nah, kalau kita lihat sini berdasarkan standar ukuran sudah dilakukan, di sini ada tabel pendekatan nilai-nilai yang diukur panjangnya ya. Jarak bumi ke kuasar, jarak bumi ke galaksi normal, jarak bumi ke galaksi yang paling besar Andromeda ya, dan lain sebagainya. Sehingga diameter proton yang sudah ditetapkan ukurannya di sini, standarnya. Ya, ini diukur oleh ilmuwan ya. Ilmuwan di laboratorium ya, bisa menggunakan matematis, bisa menggunakan eksperimental. Nah, itu selanjutnya adalah massa. Ini adalah standar massa yang sudah ditetapkan ya, pendekatan-pendekatannya. Massa dari universe ya, alam semesta, massa dari galaksi Milky Way, massa dari matahari, bumi, dan seterusnya sampai massa elektron ya, satuannya kilogram. Terus ada lagi standar waktu, umur bumi, umur alam semesta ya, pada sini. Nah, ini adalah gambar standar massa. Nah, yang diletakkan di National Standard Kilogram ya. Ini adalah akurat kopi dari International Standard Kilogram, keep serve Prancis ya. In house under a double birja in vault at National Institute of Standard and Technology. Nah, yang ini adalah, yang B adalah gambar dari standar massa ya, di museum Prancis letakkannya. Yang ini adalah gambar dari standar dari waktu ya, getaran atom cesium tadi ya, cesium di suatu laboratorium.
Nah, kalau kita lihat di sini ukuran-ukuran benda ya, misalkan ini adalah kubus dari emas, kita potong, kita ambil perbesar, maka ini adalah atom emas. Nah, ini atom emas. Dalam atom emas ini ada lagi namanya nukleus ya, inti atom. Inti atom ini kita ambil, maka dalam inti atom ada terdiri dari neutron dan proton. Kalau kita bedah lagi inti atom, maka di dalam inti atom ini ada quark, yaitu ada terdiri dari partikel-partikel yang paling kecil ya, dari proton. Nah, ini adalah kalau kita secara mikroskopik, ternyata ada ukuran-ukuran yang lebih kecil ya. Yang paling kecil adalah quark. Jadi konsep metafisika, materi itu terdiri dari quark. Quark itu terdiri dari gelombang-gelombang. Artinya apa? Panca indera manusia ini terbatas. Masih ada gelombang yang tidak terdeteksi, namun ada. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam density dan atomic mass, ya. Density adalah massa jenis. Massa jenis ini kita definisikan adalah massa dibagi dengan volume. Ya. Massa dibagi dengan volume. Kerapatan. Nah, ini kalau kita lihat di sini massa dan volume, kilogram dan meter kubik. Jadi satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Contohnya misalkan aluminium. Aluminium ini density-nya 2,7 gram per cm kubik. Ya. Nah, kalau kita ubah satuannya dalam lead has a density ya, maka ini kita akan pecah menjadi satuannya per panjangnya saja, menjadi 11,3 gram per cm. Nah, artinya volume aluminium 10 cm ya, 10 cm ini memiliki massa 27 gram. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya standar dari density yang sudah diukur di laboratorium. Platinum density-nya 21,45 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Emas, uranium, ya, iron, ya, besi, aluminium, ya 2,7 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik satuannya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat besaran turunan. Contoh kecepatan, ya, pergeseran dan dilakukan untuk satu waktu. Satuannya ini biasanya kita kenal dengan meter per detik atau meter per sekon. Ya. Kecepatan, perubahan kecepatan per satu waktu, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, terus selanjutnya gaya. Gaya ini massa dikali percepatan. Satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Ini per sekon kuadrat nih. Next kita lihat dimensi. Dimensi ini adalah esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Biasanya jarak antara dua tempat dapat dinyatakan dengan meter, mil, ya, langkah pada zaman dahulu ya. Nah, sekarang kita satukan dengan standar nasionalnya adalah meter. Panjangnya massa M besar ya, dimensinya, panjang L besar, waktu T besar, dan listrik I besar. Dari suhu, berat, sebagainya. Nah, untuk menganalisis dimensi kita besaran ini kita bisa lakukan dengan penjumlahan, pengurangan, juga bisa kita lakukan persamaan fisika yang dengan dimensi yang sama ya. Contohnya misalkan periode ayunan sederhana T dinyatakan dengan rumus berikut. T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Nah, L ini panjang tali ya. Nah, kalau kita lihat di sini periode T, maka dimensinya adalah T besar. Nah, panjang tadi kita ketahui ya, L besar ya. Percepatan gravitasi itu G, maka dimensinya adalah L T pangkat min 2. Nah, dari mana dapat L T pangkat min 2 ini? Ini kalau kita pecahkan ini ya,
Percepatan adalah meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, meter L, sekon itu adalah waktu, T, karena sekonnya kuadrat maka T nya kuadrat. Maka kalau kita naikkan ke atas, jadi L T min 2. Nah, ini adalah dimensi dari kecepatan. Oke, next. Nah, Pi tidak berdimensi. Pi ini adalah suatu konstanta yang tidak ada dimensi. Nah, maka dimensi dari periode adalah dimensi dari periode. Nah, ini kita bisa sini ya. Nah, ini tidak ada dimensi ya, maka ini kita akar L. L itu adalah L panjang adalah L, dimensinya G adalah tadi sudah tahu L T min 2. Maka kalau kita teruskan di sini ya, akar L ini bisa habis ya, maka tinggal sini T pangkat 2. Ini kan T min 2 ya, kalau dinaikkan ke atas jadi positif, T pangkat 2. Akar dengan kuadrat kan habis, maka T ini T, maka periodenya jadi akar T kuadrat. Karena akar dengan kuadratnya habis, maka T sama dengan T, maka periode ayunan dimensinya adalah T. Oke, next. Konversi satuan. Nah, ini kita belajar ya, ini bisa kita ketahui sendiri. Konversi belajar SMA sampai sudah bisa. Oke, tugas mandirinya adalah apakah fenomena alam yang Anda amati sebagai standar waktu, temukan besaran umurmu dalam 1 detik, perkirakan masa tubuhmu dalam 1 kilogram. Ini adalah tugas mandiri, nanti dikumpulkan di kelas. Oke, demikianlah video ini, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan tentang perkuliahan perdana kita.